Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, di video kali ini gue akan membagikan sebuah cerita perjalanan gue ke Gunung Binaya yang gue lakukan pada tanggal 20 Mei 2024. Di perjalanan kali ini gue nggak sendiri, gue bersama 4 kawan gue yang masing-masing berangkat dari daerah masing-masing yang berbeda. Ada Mas Wahyu dari Solo, ada Mas Rida dari Kalimantan, kemudian ada Bang Andi dari Palembang, dan terakhir Bang Niko dari Jakarta. Sedangkan gue sendiri berangkat dari Bekasi menggunakan kereta. Gue berangkat pada tanggal 20 Mei 2024. Perjalanan menggunakan kereta gue tempuh selama kurang lebih 11 jam. Tanggal 20 malam, gue sampai di Surabaya Pasar Turi. Di sana gue bertemu dengan Mas Wahyu. Dia berangkat dari Semarang dengan kereta yang sama sebenarnya dengan yang gue pakai. Kita ketemu di Surabaya. Kemudian dari stasiun Surabaya kita naik GrabCar ke pelabuhan Tanjung Perak. Di Pelabuhan Tanjung Perak ini kita bermalam di ruang tunggu yang emang isinya semua orang yang bermalam juga yang akan naik kapal yang sama di esok harinya. Istirahat di Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian besok paginya kita langsung naik ke kapal Dorolonda dengan tujuan Pelabuhan Ambon. Perjalanan ini kita tempuh kurang lebih 4 hari dengan beberapa kali transit, diantaranya ada Makassar, Namlea, Bau-Bau, baru kemudian sampai di Pelabuhan Ambon. Perjalanan menggunakan kapal sangat-sangat membosankan. Selama 4 hari, kita terombang-ambing di atas lautan. Nggak banyak hiburan, paling yang bisa kita lakuin cuma nyari angin di dek luar, kemudian beberapa kali setiap transit kita selalu keluar untuk nyari udara segar. Kemudian ada hiburannya lempar koin, yang mana sebenarnya kalau di sini bukan koin yang dilempar tetapi uang kertas. Kemudian hiburannya sunset selama di kapal lumayan bagus. Selama 4 hari di kapal kita dapat fasilitas makan seharinya 3 kali, pagi, siang, malam. Untuk pembagian makannya antri seperti yang bisa dilihat di video. Beberapa kali setiap antri itu ada hiburannya, di depan ada penyanyinya, ada biduannya, tapi nggak sampai gue ambil gambarnya. Makan 3 kali sehari, kemudian kalau kita pengen jajan atau ngopi-ngopi, itu juga ada kantin. Kantinnya tapi harganya lumayan gokil. Pop mie 20.000, kopi hitam 15.000. Jadi mungkin untuk yang
pengen naik kapal juga, tipsnya bisa beli pop mie atau kopi dari luar. Karena di kapal itu ada air panas gratis. Tinggal seduh aja. Kemudian di Makassar, kita bertemu sama Mas Rida dari Kalimantan. Kenapa bisa di Makassar? Karena sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Gunung Latimojong dan sekitarnya. Tanggal 24 malam, sekitar jam 7, kita sampai di Pelabuhan Ambon. Di sini baru kita bertemu dengan dua kawan lainnya, yaitu Bang Andi dari Palembang dan juga Bang Niko dari Jakarta. Andi dan Niko ini dia berangkat menggunakan pesawat, jadi dia lebih dulu sampai di Ambon. Kemudian mereka juga udah buka kamar penginapan lebih dulu. Besoknya tanggal 25 Mei kita berangkat menuju Pelabuhan Tulehu. Kita menggunakan Maxim karena yang cukup populer di Ambon yaitu Maxim, lebih banyak dibandingkan Gojek atau Grab. Kemudian beli tiket untuk nyebrang ke Pelabuhan Amahai menggunakan kapal cepat. Di sini kapal cepatnya lumayan enak, fasilitasnya, kursinya udah by number, jadi kita nggak akan ditempatin sama orang lain kursinya. Kemudian sudah AC dan cukup cepat untuk sampai di Amahai, kurang lebih 2-3 jam itu kita udah sampai di Pelabuhan Amahai. Kemudian setelah sampai di Pelabuhan Amahai, kita naik angkot menuju Taman Nasional Manusela. Sebenarnya lumayan dekat dari Pelabuhan Amahai. Naik angkot juga mungkin kurang lebih 10.000. Mungkin harusnya kalau warga lokal nggak nyampe 10.000. Karena emang dekat banget, 5 menit, kurang lebih 5-10 menit udah sampai. Kita sampai di Taman Nasional Manusela, disambut dengan ramah oleh petugas yang standby pada hari itu. Itu hari Sabtu. Baik ada orang. Oh, kapal pesiar sih ya. Kapal-kapal edisi. Oke. Karena akses jalan yang membelah kawasan sih sama di daerah sana. Jadi seharusnya Taman Nasional tutup kalau hari Sabtu. Karena pada hari itu sedang ada Zoom meeting tentang penyuluhan booking online Taman Nasional. Jadi masih ada beberapa petugas yang standby di sana. Kita nunggu dulu petugas yang lagi ngisi Zoom meetingnya untuk bisa registrasi. Kemudian karena Zoom meetingnya tidak kunjung kelar, kita berangkat terlebih dahulu ke pasar di sekitar untuk belanja logistik. Kita belanja semua kebutuhan untuk pendakian di pasar tersebut, mulai dari makanan beratnya, sayuran, cemilan, kemudian buah-buahan. Pasarnya terbilang lumayan lengkap. Kemudian setelah dari pasar kita mampir dulu ke rumah makan Padang untuk makan siang. Setelah itu balik ke Taman Nasional. Nah, ini info untuk teman-teman yang mau ke Binaya.
Di Taman Nasional Manusela saat ini sudah menerapkan sistem booking online. Tetapi, karena kemarin kita cari informasi di web itu sangat-sangat minim informasi, dan webnya juga udah lama nggak aktif kayaknya. Jadi kita modal nekat aja berangkat tanpa booking online terlebih dahulu. Padahal seharusnya booking online-nya itu ada di form yang ada di link bio Instagramnya Taman Nasional Manusela. Jadi buat yang mau ke sana harusnya booking online dulu. Jadi setibanya di sana udah tinggal verifikasi data dan prosesnya cepat. Cuma karena kita belum booking online, kita jadi bolak-balik. Kita belum beli materai, kemudian belum bikin surat sehat. Kita juga harus ke RSUD sekitar dulu untuk bikin surat sehat, baru kemudian balik lagi. Setelah selesai mengurus perizinan di Taman Nasional Manusela, kita dapat 3 surat dari Taman Nasional. Yang pertama itu kopi untuk kita simpen, kemudian yang kedua untuk diserahkan di resort Desa Yaputi, kemudian yang ketiga untuk diserahkan Bapak Raja di Desa Piliana. Setelah selesai mengurus perizinan di Taman Nasional Manusela, kita packing barang untuk naik ke mobil. Dari sini kita charter mobil karena nggak ada angkutan umum dari Taman Nasional menuju Desa Piliana. Kita charter mobil dari kenalannya supir angkot di sekitar. Perjalanan dari Manusela menuju Piliana mungkin sekitar kurang lebih 2 jam. Ya. Kemudian tengah malam, mungkin jam 10 atau jam 11, gue lupa, kita sampai di Desa Piliana, disambut oleh Bapak Raja, dan langsung istirahat di dalam perpus. Hari ini tanggal 26 Mei, gue udah sampai di Desa Piliana, desa terakhir untuk sebelum kita naik ke Gunung Binaya. Sampai di Desa Piliana itu semalam jam setengah 10-an, dan kita langsung bermalam di perpustakaannya punya Bapak Raja Desa Piliana. Nah, ini penampakan perpustakaannya. Semalam kita bermalam di sini, dan sebentar lagi kita sarapan, upacara adat, dan langsung mulai trekking. Adam sen ya tuh nih dia bakal ya rayam raya aku mah nyanyi raya ya oke saya dan lah ya sekolah sih aku mah saya nyanyi sam ini ya jarang masih bukan raya pop
jarak ini jarak bawa dari luar mana dia mah jumlah kalau lihat di jalan itu boleh tata semua jalan lah amlalat amlalat yang amlalat wah bayi lagi tak kita tahu ini mana ni pun semua lain kalau tahu nak tu ni pun tata jalan 5 ini jarak ini mana jalan ini kenapa cara makannya iya Tidak apa-apa. tidak apa-apa kalau tidak tahu makan Makan seperti apa? kalau makan nanti bapak kasih contoh makan ini siri terus celup dulu pinang di kapur pinang di kapur lagi baru makan kalau bisa rasa silakan Oke. kalau tidak bisa jangan paksa Iya. oke Oke. Semua ini boleh, Bapak. boleh Harus makan. Ya. kau hafal perhatian aja lah Jangan dirasa. Makan sirih duluan. Gimana rasanya? kalau macam orang Ambon sih nggak apa-apa Ini ditelan gitu ya, Pak? Enggak, jangan jangan ditelan. Ditelan. kalau Jangan. Kalau mau telan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebagian sudah ditelan, Bapak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau Biar sehat ya, Bapak. ya Selamat ya, Bapak. itu kalau adat, ya pertama itu harus telan. Itu yang bagian biasa. karena su begitu su terang begitu. Oh, enggak. Kalau selesai, jangan. Ada kalanya tuh mas-mas sebagianku muka merah. Muka merah, pusing, mabuk. Sudah makan siri? Sudah. Tahu ya. Mas rasa-rasa. Tapi kalau di sana di Jawa pakai itu tembakau. Iya. Inang ya. Cepat. Kalau saya bisa makan yang pakainya. Pinang lagi. Udah merah nih. Terus mana? Buat tempat saya Pinang tidak makan, tidak makan. Ini banyak Di mana? di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Kan di sini mau berapa? Sulit kan? Jadi. Lebih Mas, mahal ya. Pinang sini. Yang Bagus. tambah sisi. Tambah sisi. Enggak. Dia ayam darinya di darah Jawa. Saya sama rawat. Kau mau ini duluan tak. Mah itu pun sama. Jadi jarak yuk ini terakhir. Jadi sana ni akan jadi ini. Usaha nila tu pun nampak kaya manyan, nampak kaya aja. Jom lah lewat yang mana. Silakan turun silakan pilih. Oke. Sekarang jam 11.25. Kita mulai start pendakian. Awalnya rencananya jam 9-an udah bisa berangkat. Tadi itu jam 9 udah kelar sarapan, kelar upacara adat. Tapi masih harus nunggu porter karena ini hari Minggu. Porternya ada ibadah dulu. Jadi jam 11.25 kita baru bisa mulai trekking. Bang, kesan pertama jalur Binaya? Gurih-gurih nyoy lah.